Jika Perang Dunia Ketiga pecah, senjata-senjata pemusnah massal akan menjadi prioritas pilihan utama untuk digunakan, seperti senjata nuklir. Senjata nuklir akan berterbangan saling menghancurkan satu sama lain. Apakah Perang Dunia Ketiga seperti ini yang dikatakan sebagai perang besar akhir zaman, Al-Malhamah Al-Kubra, dalam perspektif Islam? Jika tidak, lantas bagaimana sebenarnya perang besar akhir zaman, Al-Malhamah Al-Kubra, dalam Islam sesuai dengan nubuatan hadis-hadis? Dan bagaimana pandangan Islam mengenai Perang Dunia Ketiga jika pecah, yang kemungkinan besar akan menggunakan senjata nuklir? Benarkah perang besar akhir zaman Al-Malhamah Al-Kubra dilakukan secara tradisional, yakni dengan menggunakan panah, pedang, tombak, dan kuda? Jika benar, itu artinya semua peralatan dan senjata teknologi modern sudah seharusnya musnah atau tidak bisa beroperasi lagi sebelum pecahnya perang besar akhir zaman Al-Malhamah Al-Kubra. Kita akan membahas semua hal tersebut dalam Geopolitik Islam Peperangan Akhir Zaman. Metode kajian yang digunakan dalam Geopolitik Islam Peperangan Akhir Zaman yakni metode kajian komprehensif terintegrasi berdasarkan lingkup lingkaran ijtihad. Dengan menggunakan hadis-hadis perang akhir zaman dan hadis-hadis akhir zaman lainnya, dikaji secara integrasi namun tetap adanya korelasi dengan ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan tema kajian ini. Kemudian menggunakan kajian ilmiah, kajian kebudayaan Islam, kajian pengetahuan kontemporer untuk memperkokoh dan menjelaskan hasil kajian ini secara menyeluruh. Pada metode pembahasan yang komprehensif ini, ayat-ayat Al-Quran tetap digunakan sebagai fondasi landasan paling utama karena adanya ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan tema ini. Seperti ketetapan atau sunatullah dalam konflik dan kejayaan pada surat Ali Imran ayat 140. Lalu tentunya dengan menggunakan tafsir-tafsir Al-Quran untuk dapat memahami secara tepat ayat-ayat tersebut. Penggunaan tafsir Al-Quran dimaksudkan untuk mengetahui maksud semestinya ayat-ayat Al-Quran tersebut dan berusaha menghindari kesalahpahaman atau kesalahpenafsiran. Hubungan Islam dengan agama lain untuk mengetahui musuh Islam, yang dekat hubungannya dengan Islam, dan larangan-larangan Allah pada umat Islam dalam berhubungan dengan agama lain, rahasia hubungan antar agama lain,
dan rahasia keinginan agama lain pada Islam. Yang lainnya mengenai ketetapan pewaris bumi dan orang-orang yang tertindas. Pada pembahasan Yahudi, yakni tentang takdir masa lalu Yahudi pada masa nabi-nabinya mereka dan takdir Yahudi pada masa sekarang, serta janji ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Yahudi. Kemudian, ada dua tema yang menarik di sini, yakni watak Yahudi dan rahasia ilmu orang Yahudi. Kenapa kami katakan menarik? Karena ini sangat kekinian jika dilihat pada kajian pengetahuan kontemporer. Rahasia ilmu orang Yahudi yang mengikuti perkataan setan dan mantra-mantra dari setan yang sudah dijelaskan Al-Quran. Sementara adanya organisasi atau kelompok misterius seperti Illuminati dan Freemason. Pada kajian hadis-hadis perang akhir zaman dan juga dilengkapi dengan kajian ilmiah, kajian kebudayaan Islam, dan kajian kontemporer. Hadis-hadis dan kajian ilmiah ini akan berkesesuaian dengan ketetapan Allah dalam Al-Quran. Artinya, tidak akan bertentangan dengan ketetapan Allah dalam Al-Quran. Semua sub-sub pembahasan akan saling berkesesuaian satu sama lain, sehingga tidak mungkin untuk melakukan cocok logi, yakni dengan memaksakan kecocokan satu dengan lainnya. Kajian geopolitik Islam perang akhir zaman ini merupakan kajian dari salah satu rukun iman, yakni iman kepada hari akhir. Geopolitik perang akhir zaman sangat populer pada kelompok agama Abrahamik, yakni Islam, Kristen, dan Yahudi. Ini juga yang menjadi penyebab utama terhadap terjadinya konflik dan peperangan di Palestina. Umat dari ketiga agama ini menunggu keluarnya Isa Al-Masih di akhir zaman, karena mereka dijanjikan kedatangannya di setiap agama. Secara umum, ketiga agama dari kelompok agama Abrahamik memiliki nubuatan mereka sendiri dan berbeda satu dari lainnya mengenai kedatangan atau turunnya Isa Al-Masih putra Maryam. Dalam Islam, perang besar akhir zaman disebut Al-Malhamah Al-Kubro, bukan Armageddon seperti yang disebut oleh orang Nasrani. Permasalahannya bukan terletak pada nama perang saja, melainkan juga berkaitan dengan tempatnya. Dinamakan Harmageddon karena peristiwanya terjadi di sebuah kota bernama Magedon atau Magedo. Adapun pertempuran besar, maka terjadi di dekat Aleppo, Dabiq. Maka salah ketika mengatakan bahwa perang tersebut adalah Harmageddon atau Armageddon, yang berasal dari bahasa Ibrani yang terdiri dari dua suku kata, Har, yang berarti tal anak bukit, dan Magedo, yang berarti nama sebuah kota di bagian utara Palestina bernama Magedon. Kosakata seperti ini tidak ditemukan dalam agama Islam, baik nama maupun peristiwa, baik dalam hadis-hadis sahih maupun dhaif. Untuk mengetahui skema kronologi perang besar akhir zaman, kita merujuk pada hadis Rasulullah SAW tentang perang besar akhir zaman, hadis Rasulullah SAW yang berhubungan dengan konteks ini dan kajian ilmiah. Hadis Rasulullah SAW tentang perang besar akhir zaman. Dalam hadis sahih Muslim dari Jabir, terdapat kalimat yang menyatakan bahwa perang besar akhir zaman tersebut dilakukan sampai malam memisahkan mereka. Dan juga kalimat tentang 10 penunggang kuda yang handal dan paling mahir. Pada hadis ini, terkandung isyarat tentang ciri khas strategi perang pada waktu itu, yakni perang tradisional yang serupa dengan perang-perang zaman dahulu. Kalimat atau atsar terkuat yang menunjukkan hal itu berupa kalimat sampai malam memisahkan mereka.
Keadaan seperti ini tidak terbayangkan terjadi pada perang-perang modern yang tidak membedakan antara malam dan siang dengan adanya kemajuan teknologi. Pada kalimat atau atsar, segera saja mereka mengirim 10 penunggang kuda yang handal dan terkemuka. 10 penunggang kuda tersebut merupakan regu pengintai, combat intelligence, yang menyadap informasi tentang Dajjal. Karena pada kalimat sebelumnya mengatakan adanya teriakan bahwa Dajjal telah keluar dan telah menggantikan mereka, pasukan muslimin, dalam mengurusi anak keturunan mereka. 10 penunggang kuda tersebut dikirim untuk mengintai Dajjal. Apakah benar Dajjal sudah keluar atau hanya berita bohong dari setan? Secara logika, jika teknologi modern masih bisa beroperasi, tentunya regu pengintai akan lebih memilih menggunakan smartphone, pesawat, drone, dan lain-lain. Tapi di sini, hadis mengatakan regu pengintai berupa penunggang kuda. Ini artinya, semua peralatan teknologi modern sudah tidak bisa beroperasi. Itulah mengapa regu pengintai berupa penunggang kuda. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Hari kiamat tidak akan terjadi sampai tentara Romawi menduduki Amak atau Dabik. Maka keluarlah untuk menghadapi mereka sepasukan tentara dari kalangan penduduk bumi yang terbaik pada waktu itu. Ketika mereka sedang menata posisi barisan perang, pasukan Romawi berkata, "Biarkanlah kami dengan orang-orang yang tertawan dari kalangan kami. Kami akan menghukum mereka." Sabda Nabi Muhammad SAW ketika mereka menatap barisan menyeratkan petunjuk bahwa strategi militer yang berlaku pada pertempuran kolosal itu merupakan strategi tradisional yang menyerupai peperangan zaman kuno. Jika tidak demikian, maka perang-perang modern tidak memiliki strategi perang yang sangat mengandalkan barisan tentara. Wallahu a'lam. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Kemudian tentara ini berhasil menaklukkan Konstantinopel. Di saat mereka sedang membagikan harta rampasan dan mereka telah menggantungkan pedang-pedangnya di pohon zaitun, maka berteriaklah setan mengabarkan bahwa Al-Masih Dajjal telah menyerang dari belakang keluarga mereka. Dan ternyata perkataannya itu bohong. Ketika mereka mendatangi Syam, ia muncul. Pada kalimat mereka telah menggantungkan pedang-pedangnya di pohon zaitun, kalimat tersebut secara eksplisit menjelaskan bahwa pasukan muslimin membawa pedang dalam peperangan besar akhir zaman. Artinya, mereka menggunakan senjata tradisional. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Umamah yang panjang tentang Dajjal termaktub bahwa Rasulullah SAW bersabda, Isa alaihi salam berkata, "Kalian bukalah pintu ini." Lantas pintu itu dibuka. Di belakangnya ada Dajjal. Dia bersama oleh 70.000 Yahudi. Mereka semuanya menyandang pedang berhias lengkap dengan perisai. Hadis ini jelas menunjukkan senjata yang digunakan oleh orang-orang Yahudi itu pedang berhias. Andai kata yang dimaksud bukan pedang sungguhan, akan tetapi persenjataan modern, niscaya Nabi Muhammad SAW akan menggunakan kata silah senjata sebagai pengganti kata saif pedang. Sebagaimana sudah disebutkan bahwa redaksi pada sejumlah hadis ini tidak mungkin membuka peluang sedikit pun untuk menakwilkan pedang dengan persenjataan modern. Wallahu a'lam. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah.
Jika terjadi banyak peperangan besar di akhir zaman, Allah akan mengeluarkan sebuah pasukan mantan budak dari kota Damaskus. Mereka merupakan bangsa Arab yang memiliki kuda terbaik dan senjata perang terbaik. Dan Allah mengokohkan agama ini melalui perantaraan mereka. Hadis ini juga menjelaskan tentang pasukan perang muslimin yang berkuda, atau singkatnya pasukan berkuda. Mereka pasukan berkuda terbaik yang membawa senjata terbaik. Apakah bentuk senjata terbaik yang dibawa oleh pasukan berkuda tersebut? Pemahaman umum dalam perang tradisional, pasukan berkuda umumnya membawa panah, tombak, atau pedang. Pandangan tersebut lebih mendekati daripada interpretasi bahwa mereka pasukan berkuda akan membawa senjata perang terbaik di zaman modern sekarang ini, seperti senapan mesin. Pandangan perang tradisional untuk jenis senjata perang tradisional bisa kita pahami dan diperkuat pada hadis berikutnya. Dengan demikian, redaksi sejumlah hadis tersebut mengandung isyarat yang jelas bahwa strategi perang yang diberlakukan adalah metode perang tradisional atau kuno. Peralatannya juga bukan peralatan teknologi modern masa kini. Wallahu a'lam. Kita sekarang hidup pada zaman teknologi modern. Zaman ini berbeda peradabannya dengan masa-masa yang lalu secara fundamental. Perbedaan terpenting yang dapat kita amati berupa strategi dan peralatan perang yang sangat berbeda secara prinsip. Dari beberapa hadis Rasulullah SAW mengenai jalannya pertempuran dalam perang besar akhir zaman menggambarkan perang besar akhir zaman, seperti penggunaan strategi perang tradisional yang menata barisan, waktu peperangan tradisional yang hanya dilakukan pada siang hari, dan kendaraan perang tradisional berupa kuda dengan adanya pasukan perang berkuda, serta senjata perang tradisional berupa pedang dan panah. Kesimpulannya, perang besar akhir zaman merupakan peperangan dalam bentuk perang tradisional, alias tidak menggunakan senjata atau kendaraan teknologi modern seperti sekarang ini. Wallahu a'lam. Dengan mengamati banyaknya tanda hari kiamat yang berbicara tentang era pertempuran besar akhir zaman, Al-Mahdi, dan Dajjal, bahwa semua hadis yang berkaitan dengannya menggunakan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan peralatan perang tradisional, misalnya pedang, tombak, kuda, dan sejenisnya. Padahal, peralatan dan sarana perang tradisional yang diungkapkan oleh hadis-hadis Rasulullah SAW itu berkaitan dengan peristiwa masa depan. Maka pertanyaan yang muncul ialah, apakah semua itu bermakna kiasan, konotatif yang menunjuk pada semua sarana perang di segala zaman? Ataukah itu makna sesungguhnya denotatif? Jika jawabannya adalah yang terakhir, makna sesungguhnya, maka mengharuskan kita mengatakan bahwa teknologi modern ini akan hancur binasa sebelum pecahnya perang besar akhir zaman. Pertanyaan ini menuntut kita untuk melihat secara teliti dan hati-hati terhadap nas-nas yang ada. Apakah mungkin membawa makna lafal-lafal itu secara kiasan ataukah tidak? Apabila kita tidak mampu membawanya kepada makna kiasan, maka secara otomatis kita menganggapnya sebagai makna sesungguhnya atau makna hakiki. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas hadis-hadis tentang strategi, peralatan, dan senjata yang digunakan pada perang besar akhir zaman. Semua hadis tersebut menunjukkan bahwa perang akhir zaman dilakukan secara tradisional. Sekarang, kita akan memperkuat statement dan bukti tersebut dengan hadis yang berhubungan dengan kuda dan memanah. Hadis berhubungan dengan konteks kuda dan panah sebagai kendaraan dan senjata akhir zaman. 1. Hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar.
Kuda yang terikat pada ubun-ubunnya adalah kebaikan sampai akhir kiamat, pahala, dan ganimah atau harta rampasan perang. Hadis ini secara jelas memaparkan bahwa kuda yang dipersiapkan untuk peperangan dan yang diikat pada ubun-ubunnya itu adalah kebaikan sampai hari kiamat. Bahwa kebaikan yang dimaksud pada hadis ini apabila kuda digunakan untuk berperang di jalan Allah. Ini dinyatakan secara jelas pada akhir hadis, yaitu pahala dan harta rampasan perang, yang menunjukkan pada makna jihad. Bahkan hadis ini mengandung petuah nabawiyah yang menakjubkan, yakni kondisi yang kita jalani dalam kehidupan ini, termasuk dalam bidang peralatan perang modern ini tidaklah kekal. Akan tetapi, itu hanyalah produk buatan zaman tertentu yang akan segera berakhir masa pakainya. Dan semua produk buatan manusia ini akan kembali kepada awal masanya dan kembali digunakannya peralatan tradisional dalam peperangan, yang salah satunya adalah kuda. Senjata teknologi modern seperti senjata nuklir merupakan gagasan orang non-muslim untuk merusak dunia dalam peperangan. Semua produk senjata teknologi modern zaman ini akan musnah nantinya dan kembali lagi ke pola awal, yakni senjata tradisional. 2. Dari Abu Hurairah. Penduduk Irak menghalangi dirham dan kavisnya, penduduk Syam menghalangi dinar dan mudnya, dan penduduk Mesir menghalangi irdib dan dinarnya. Tetapi kalian akan kembali lagi seperti kondisi awal kalian. Kalian akan kembali lagi seperti kondisi pertama kalian, dan kalian akan kembali lagi seperti kondisi pertama kalian. Imam An-Nawawi 676 Hijriah dalam Al-Minhaj berkata, pengulangan satu kalimat sebanyak 3 kali menunjukkan sesuatu yang urgen, yaitu manusia akan benar-benar kembali kepada zaman dahulu kala. Sebenarnya terjadi perbedaan pandangan pada para ulama dalam mengartikan konteks kalimat kembali seperti sedia kala atau kondisi awal. Perbedaan tersebut hanya terdapat pada konteksnya, namun polanya masih sama, yakni kembali ke sedia kala, yakni pola berulang. Quran Surat Al-Anfal ayat 60. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggetarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah Maha mengetahuinya. Fahruddin Ar-Razi 606 Hijriah dalam Mafatih berkata, Al-Quwah atau kekuatan yang dimaksud ialah benteng. Al-Khazin 725 Hijriah dalam Lubab berkata, Al-Quwah atau kekuatan yang dimaksud dalam ayat ini ialah memanah. Asy-Syaukani 1250 Hijriah dalam Fathul Qadir berkata, Al-Quwah yang dimaksud ialah kemampuan dalam mengoperasikan panah. Lalu beliau mengutip hadis Rasulullah dari Abu Al-Sumamah bin Sufayy bahwa dia mendengar Uqbah bin Amr berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW menyampaikan ketika beliau di atas mimbar, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Quran Surat Al-Anfal ayat 60. Ketahuilah, sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Ketahuilah, sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Ketahuilah, sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Hadis riwayat Muslim. Tafsir Al-Muhtasar atau Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Dan siapkanlah wahai orang-orang mukmin apa yang bisa kalian siapkan, baik berupa jumlah pasukan maupun peralatan perang, termasuk menyiapkan kuda-kuda untuk persiapan jihad fisabilillah, guna menggentarkan hati musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian, baik dari golongan orang-orang kafir yang senantiasa menunggu-nunggu kesempatan untuk menyerang kalian, maupun golongan-golongan lainnya. Kalian tidak mengetahui siapa mereka dan apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka dari rasa permusuhan. Hanya Allah yang mengetahui siapa mereka dan apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Dan harta yang kalian belanjakan, sedikit maupun banyak, akan diganti oleh Allah di dunia.
dan Dia akan memberi kalian ganjaran yang sempurna di akhirat tanpa pengurangan sedikit pun. Maka bergegaslah membelanjakan harta kalian di jalan Allah. Dari Uqbah bin Amr, dia berkata, kalian akan menaklukkan banyak negeri dan Allah akan menyempurnakannya janjinya kepada kalian. Karena itu, janganlah kalian bosan berlatih memanah. Hadis riwayat Muslim. Darinya Uqbah bin Amr al-Juhani, barang siapa telah diajarkan memanah dan kemudian meninggalkannya, maka dia bukan termasuk golonganku, atau maka dia telah bermaksiat terhadap Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim. Kajian ilmiah. Nah, pertanyaan terpenting di sini, bagaimana bisa semua kendaraan teknologi modern dan senjata teknologi modern seperti yang digunakan dalam peperangan modern sekarang ini akan menjadi musnah nanti atau tidak bisa dioperasikan lagi, tepatnya sebelum pecahnya perang besar akhir zaman. Seperti sudah dijelaskan pada awal sebelumnya, berdasarkan dalam lingkaran ijtihad, ada dua kemungkinan besar untuk jawaban tersebut, yakni Perang Dunia Ketiga dan bencana alam. Kedua jawaban tersebut bisa terjadi kedua-duanya, atau hanya terjadi salah satu saja. Wallahu a'lam. Dari beberapa hadis mengenai tanda-tanda kiamat besar, yang mana tanda-tanda kiamat besar diurutkan secara acak, sehingga sebagian besar ulama mengatakan asap akan muncul terlebih dahulu sebelum keluarnya Dajjal. Sementara pendapat lain, pembenaman akan terjadi terlebih dahulu sebelum keluarnya Al-Mahdi. Dan beberapa ulama lainnya telah mengurutkan berdasarkan lingkup ijtihad mereka. Berdasarkan lingkup ijtihad dengan menggunakan beberapa hadis dan kajian ilmiah, maka tiga hal yang menjadi pertimbangan untuk urutan peristiwa di sini. Dajjal keluar setelah kaum Rum dikalahkan pada perang besar akhir zaman. Pertempuran besar terbebaskannya Konstantinopel dan keluarnya Dajjal itu terjadi dalam 7 bulan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Antara pertempuran itu dengan terbebaskannya kota Konstantinopel sejarak 6 tahun dan Al-Masih Dajjal muncul pada tahun ke-7. Hadis riwayat Abu Daud dari Abdullah bin Basr. Dajjal tidak akan keluar sampai Rum dikalahkan. Kalian akan memerangi Jazirah Arab, lantas Allah membukakannya. Kemudian kalian akan memerangi Romawi, lalu Allah membebaskannya. Selanjutnya kalian akan memerangi Dajjal, lalu Allah menaklukkannya. Jabir berkata, Dajjal tidak akan keluar sampai Romawi dibebaskan. Hadis riwayat Muslim dari Nafi bin Utbah. Sebelum keluarnya Al-Mahdi akan terjadi terlebih dahulu kekacauan dan kegoncangan bumi. Hadis riwayat Ahmad dari Ali bin Abdullah bin Abbas. Aku sampaikan kabar gembira kepada kalian berupa Al-Mahdi. Dia diutus bagi umatku di tengah-tengah perselisihan di antara manusia dan kegoncangan. Maka dia memenuhi bumi dengan kelurusan dan keadilan, sebagaimana bumi sebelumnya dipenuhi dengan kedurhakaan dan kezaliman. Sebelum pecahnya perang besar akhir zaman yang terjadi secara tradisional, maka akan terjadi terlebih dahulu perubahan zaman dari zaman modern kemudian kembali ke zaman tradisional. Perubahan zaman dari zaman modern dan kembali pada zaman tradisional kemungkinan besar bisa terjadi karena dua sebab. 1. Ulah perbuatan manusia sendiri seperti Perang Dunia Ketiga dengan menggunakan senjata pemusnah massal seperti senjata nuklir. 2. Bencana alam seperti jatuhan komet dan meteor, asap, gempa bumi, dan lain-lain. Kemungkinan A terjadi kedua-duanya, yakni ulah perbuatan manusia yang mengadakan Perang Dunia Ketiga dan bencana alam. Kemungkinan B terjadi cuma salah satu dari kedua sebab tersebut. Di sini kita akan menjelaskan kemungkinan A yang terjadi kedua-duanya. Berdasarkan lingkup ijtihad, beberapa penyebab yang mengakibatkan kemungkinan A, Perang Dunia Ketiga dan bencana alam, kemungkinan besar akan menjadi sebab perubahan zaman.